Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Isi Beberen. Kali ini kita akan membahas sebuah barang. Ini seperti apa ya? Poncer orang bilang, atau ya kursi bayi ya. Dari keluarannya Mamalove. Kita akan bahas penggunaannya, lalu istilahnya, juga ada kelemahan dan kelebihan dari boncer ini. Jadi boncer ini cukup cukup favorit juga di Isi Beberen karena posisinya dia cukup ekonomis, harga beli maupun harga sewanya. Lalu yang menjadi kelebihan dari produk ini sebenarnya konstruksi atau bagian ininya ya, istilahnya bahan dari produk ini sendiri, dari boncer ini, terutama di kaki-kakinya, di pondasinya ini memang plastik, tapi ini plastiknya tebal banget, kuat sekali. Nah, nanti kalau dilihat di bawah ini dia ada palang yang menghubungkan antara dua kaki kanan dan kirinya ini biasanya kalau kita masang waktu unboxing itu, ini saking kerasnya dan saking kuatnya itu masangnya, kalau mungkin orang yang nggak kuat atau tekniknya nggak pas agak sulit gitu, tapi ini begitu kepasang memang udah solid banget. Jadi memang yang perlu diacungi jempol dari produk ini adalah itu kualitas dari bahannya sendiri, istilahnya untuk dari rangkanya ya. Lalu dia ada fitur ini juga, ada fitur kanopi yang nggak semua kursi seperti ini punya. Jadi mungkin untuk menjemur bayi juga dia bisa, karena dia ada kanopi untuk mungkin melindungi dari samping ya. Kalau dari atas mungkin tidak begitu, karena ini kanopinya cuman berhenti sampai sini aja, nggak sampai depan banget. Tapi ini sudah cukup oke lah, ada kanopinya. Lalu untuk bahan paddingnya dia juga ada 2 lapis. Jadi ini biasanya ada layer pertamanya, ini ada layer keduanya. Jadi kelebihannya itu untuk mainan standar ya, ini seperti boneka-boneka yang berisi bahan seperti busa gitu, jadi standar. Mungkin yang perlu digarisbawahi juga tentang aksesoris mainan ini, kadang kan kita melihat ada lengkungan seperti ini tuh, kita secara naluri ya, kita menganggap ini gagang yang bisa untuk membawa. Tapi kalau ingin memindahkan barang ini, tolong jangan dipegang ininya, jangan dipegang atasnya, karena ini hanya tempelan biasa, itu sangat mudah terlepas. Jadi ya harusnya kalau ini tanpa beban pun ini diangkat gini copot ya. Jadi semoga tidak berpengaruh ke keamanan. Maksudnya kalau tidak sengaja ngangkat gini juga tidak mungkin terangkat, tapi mungkin sebaiknya digarisbawahi kalau ngangkat memang dari kaki yang di bawah. Nah, seperti ini. Terutama mungkin kalau darurat, masih ada anak yang duduk di sini mau mengangkat, nah itu jangan sampai kita salah posisi mengangkatnya. Sarannya sih tidak dipindahkan ketika anak masih duduk di sini. Jadi misalnya mau memindahkan ya, anaknya kita gendong dulu, nanti ini alatnya kita pindahkan kemudian. Begitu untuk satu catatan juga. Lalu untuk fiturnya sendiri, dia di sini saya putar ya. Ini ada knob, ini di kanan kiri ada. Ini kita bisa tekan. Nah, ini bisa untuk kita mengatur posisi duduknya. Jadi ini bisa duduk seperti ini, bisa rebah seperti itu. Ini paling rebah, bisa rebah, bisa juga di antaranya. Jadi knopnya kita pencet kanan dan kiri atau tombolnya ini, lalu kita ubah posisi duduknya. Lalu feature yang lain ada, nah jadi posisinya di bawahnya ada ganjal, atau istilahnya untuk mengganjal si mekanisme ini supaya nggak berayun. Kalau ini di kanan dan kiri kita posisikan ke belakang seperti ini, dia akan stay rigid ya, kokoh, jadi dia tidak berayun. Kecuali kalau kita mau mengayun, kita posisikan ke depan, yang sebelahnya juga ya. Nah, ini kita bisa ayun-ayunkan si kursinya. Jadi ini menjadi rocker atau boncer, istilah di pasaran. Seperti itu. Ini saya kunci lagi. Lalu untuk pengamanan,
Seperti biasa 3 titik. Di sini ada sabuk standar sih, kanan dan kiri. Tinggal lepas saja. 1. Lalu ini 2. Sudah bisa terlepas. Nanti tinggal kalau anak kita dudukkan, kita pasang kembali. Pastikan terpasang dengan sempurna sebelum kita ayunkan. Seperti itu. Juga saran kami selalu misalnya Anda mendudukkan anak di sini selalu dalam pengawasan baik Anda maupun mungkin seseorang lain yang ada di rumah atau di tempat di mana barang ini digunakan. Lalu, nah untuk feature selanjutnya, nah ini kita juga akan bahas sedikit kelemahannya ya, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan sih terhadap fungsi, karena memang fungsinya ini untuk membuat anak kita itu nyaman, punya tempat untuk duduk, mungkin juga untuk dijemur atau mungkin sedikit banyak mungkin disuap atau kita mau misalnya nyuapin makanan di sini juga bisa. Nah biasanya memang produk seperti ini dilengkapi dengan fungsi getar dan juga suara. Nah dia modulnya ada di sebelah kiri di sini. Kita lihat. Nah ini posisinya yang tombol atasnya ini ke kanan dan ke kiri itu untuk getar, jadi dia ada high dan low. Ini mungkin nggak tahu kedengaran masuk nggak ya suaranya. Jadi ini si modulnya ini bergetar jadi gitu kiri dan ke kanan. Nah jadi ada yang high ada yang low, jadi misalnya ada anak-anak yang mungkin suka ada sedikit getaran di kursi seperti itu, ini fungsinya bisa kita aktifkan. Cuman memang modul ini juga menjadi salah satu kelemahan produk ini. Kadang yang modul getarnya ini mungkin di usia penggunaan mungkin tidak terlalu lama ya, jadi istilahnya mungkin barang yang kurang dari setahun, kadang modul ini sering malfungsi atau mati seperti itu. Tapi tidak mengurangi sebenarnya fungsi utama dari produk ini. Dan kalau yang di sini, nah ini sebenarnya tombol-tombol ini untuk musik, jadi untuk menyalakan dan mengubah lagu. Nah, yang produk kita bahas kali ini kebetulan modul musiknya yang mengalami gangguan. Jadi biasanya untuk modul musik sendiri fungsinya kami misalnya modul musik itu ada gangguan, kami akan menggantikan dengan modul musik eksternal seperti ini. Jadi ini sekalian saya jelaskan. Untuk yang satu ini modul musiknya, jadi ada tombol on, off, terus nanti untuk mengatur suara. Jadi di atasnya ada tombol-tombolnya, sudah ada logo-logonya juga, jadi plus min untuk mengatur suara seperti itu. Lalu ada tombol yang ada M-nya itu untuk mengganti musiknya. Tapi ketika kita biarkan saja, dia akan otomatis rolling. Jadi playlist istilahnya yang di dalam sini, yang di dalam memori sini akan berjalan terus. Misalnya anak ayah dan bunda memang mau didudukkan sambil diiringi dari suara alat ini, tinggal dinyalakan aja, nanti bisa dia akan otomatis ngeplay terus sampai alat ini dimatikan. Nah seperti itu. Jadi biasanya di si baby sendiri memang karena ya kita mengakui juga bahwa di tengah jalan kadang entah karena cacat produksi atau mungkin penggunaan selama berjalan itu ada beberapa barang yang fungsinya berkurang. Nah tapi untuk misalnya modul musik seperti ini biasanya kita dengan mudah gantikan dengan modul eksternal seperti ini, tidak juga mengurangi fungsi ataupun kenyamanan dari penggunaan alat yang bersangkutan seperti itu. Nah ini mungkin secara keseluruhan fitur, kelemahan juga kelebihan dari produk Mama Love Bouncer ini. Produk ini juga ada dengan varian warna lain, kalau nggak salah ada coklat, juga ada yang warnanya abu-abu atau grey gitu. Jadi ada, kalau nggak salah ada 3 warna, yang ini yang rainbow. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.